Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana membaca Al-Quran, atau bagaimana cara kita supaya napas kita ketika membaca Al-Quran menjadi panjang. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan napas yang panjang, tidak tiba-tiba teman-teman sekalian. Tiba-tiba begitu antum tarik napas panjang, kemudian antum baca Al-Quran, napasnya menjadi panjang. Tidak. Jadi harus ada usaha, harus ada trik-trik yang akan kita usahakan, akan kita latih, sehingga napas itu menjadi panjang. Kenapa harus panjang napasnya ketika membaca Al-Quran? Karena di saat kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh mencuri napas atau bernapas di tengah-tengah ayat ketika kita membaca ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh, ya, kita baca kemudian tiba-tiba nggak mampu, berhenti sejenak untuk tarik napas. Tapi sebenarnya kita tidak wakaf di situ, tapi berhenti untuk nyuri napas saja. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau tidak mampu, ya berhenti. Kalau tidak mampu atau napas kita habis, maka kita berhenti, kita cari tempat untuk wakaf. Kemudian kita mulai lagi di tempat yang benar. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara supaya napas itu panjang? Yang pertama, dengan kita rajin berolahraga. Ini harus rajin berolahraga. Terserah mau olahraga apa saja, yang penting itu ada olahraganya. Atau bisa kita berkeringat. Misalnya kalau anak muda mungkin main futsal, ya, atau main bulu tangkis, atau mungkin bisa juga kita renang, ya. Atau kalau sudah umur di atas 40 atau 50-an, bisa dengan berolahraga jalan pagi atau sore, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan aktivitas olahraga, kita mencoba untuk melatih pernapasan, ya. Melatih pernapasan. Ada beberapa cara ketika kita melatih pernapasan. Yang pertama, kita mencoba untuk menarik napas sebanyak-banyaknya, kemudian kita tahan sekuat-kuatnya. Kita tahan semaksimalnya sampai kira-kira kita tidak mampu lagi untuk menahannya. Kemudian baru kita lepas perlahan, ya, pelan-pelan sampai napas habis. Nah, contoh, kita tahan sampai kira-kira sudah tidak mampu, baru kita lepas. Ya, kita habiskan. Nah, ini cara yang pertama.
Kita tarik napas sekuat-kuatnya, kemudian kita tahan sampai maksimal kemampuan kita. Baru kita lepas perlahan-lahan. Tidak boleh tarik begitu nahan. Nah, ketika udah nggak mampu langsung dilepas semuanya. Misalnya, kemudian, nah itu tidak benar, ya. Kemudian yang kedua, kita menarik napas panjang, kemudian kita lepas perlahan dengan membaca ayat. Nah, ini juga bisa dicoba, bisa dilakukan. Misalnya kita membaca surat An-Nas dengan 1 kali napas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, bisa dengan apa? Dengan cara kita menarik napas sekuat-kuatnya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, biasakan tarik napas dengan maksimal. Karena kebanyakan kita, kenapa napas kita nggak mampu? Karena kebiasaan kita ketika membaca Al-Quran, kita menarik napas tapi nggak maksimal. Ya, tidak maksimal ketika kita menarik napas kita. Ya, baru tarik sedikit langsung mulai. Makanya napasnya terkadang tidak sampai ke ujung ayat atau tidak panjang gitu. Nah, termasuk ketika membaca surat Al-Fatihah di ayat terakhir, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini napas masih banyak. Nah, rahasianya apa? Dengan kita menarik napas sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya. Ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya napas itu panjang? Kita harus menahan di perut ketika kita menarik napas. Jadi kita tarik, kemudian tahan di perut. Ya, tahan di perut. Insya Allah nanti napasnya menjadi panjang. Nah, ingat tadi ada 2 cara latihannya. Yang pertama dengan kita berolahraga, kemudian setelah olahraga kita berusaha untuk mengolah pernapasan. Kemudian di saat kita membaca Al-Quran, kita juga harus menarik napas sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya, kemudian ditampung di perut kita. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, dikeluarkannya dengan perlahan, pelan-pelan, ya, pelan-pelan, jangan boros napasnya, ya, sehingga kita membaca bisa panjang napas. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa napas panjang insyaallah. Siapapun bisa, asal ada usaha, ada olahraga, ada latihan pernapasannya. Kemudian juga setiap mau membaca ayat harus tarik napas dulu, ya, harus tarik. Nah, caranya bisa tarik lewat mulut atau lewat hidung boleh, misalnya. Atau lebih bagus lagi kita narik dengan melalui hidung. Nah, kemudian jangan lupa ditampung di perut. Nah, ditampung di perut sehingga kita napasnya menjadi panjang
baca Al-Qur'annya menjadi bagus, dan ketika kita wakaf di tempat yang benar, dan ketika kita mulai di tempat yang benar. Barakallahu fikum, semoga video yang ana sampaikan bermanfaat buat ana pribadi dan bermanfaat juga buat kaum muslimin seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.